Hello gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru BMI. Baik gengku, di video ini saya akan mengupdate yang pertama, jadwal kepulangan khususnya yang lewat Pelabuhan Johor Bahru, Pasir Gudang, dan jadwal feri untuk bulan Maret bulan 3 Terminal Feri Pasir Gudang. Pastikan tonton terus sampai habis, jangan di skip. Yang belum subscribe pastikan di subscribe geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang info TKI, info buruh migran Indonesia khususnya di Malaysia. Baik gengku, sebelum kita ke jadwal keberangkatan feri Terminal Feri Pasir Gudang, saya ingin mengupdate untuk kepulangan info pulang yang lewat Terminal Feri Pasir Gudang. Ada banyak kategori untuk pulang, untuk TKI pulang di musim pandemi ini, yang tentu saja ada pemegang PR atau IC merah, kemudian pemegang PLKS pas lawatan kerja sementara, kemudian yang pemegang PLS pas lawatan sosial, dan yang terakhir adalah program rekalibrasi. Saya ingin mengupdate satu persatu untuk info kepulangan bulan 3 khususnya yang lewat Terminal Feri Pasir Gudang. Oke, yang pertama untuk pemegang PR IC merah itu syaratnya cukup buat PCR test, kemudian beli tiket, dan terus bisa pulang untuk pemegang IC merah atau PR, pemasurian tetap. Yang kedua, untuk pemegang PLKS atau pas lawatan kerja sementara atau familiar, kita sebut permit kerja. Ada dua kategori. Yang pertama adalah kurang dari 3 bulan masa aktif permit kita. Syarat untuk balik untuk bulan 3 adalah permit yang kurang dari 3 bulan masa aktif harus di cancel permit. Cara cancelnya itu harus majikan yang uruskan, datang ke jabatan immigration, kemudian di job cancel, kemudian membuat memo check out. Kemudian untuk pemegang PLKS pas lawatan kerja sementara atau permit kerja yang visanya lebih dari 3 bulan, itu sangat mudah. Geng-geng semuanya cukup membuat surat cuti yang dikeluarkan oleh syarikat atau majikan. Kemudian yang kedua buat PCR test, dan yang ketiga beli tiket terus bisa balik. Oke, kita lanjut ke kategori nomor 3, yaitu pemegang PLS pas lawatan sosial yang mati waktu PKP mulai dari 1 Januari 2020 sampai ke 21 April 2021 bebas bayar kompon dan diperbolehkan untuk terus balik. Itu saja syaratnya sama buat PCR test, dan semua PCR test masa berlakunya kurang dari 3 hari dihitung dari kita tanggal result atau tanggal PCR reportnya. Jadi berlaku kurang dari 3 hari, dan kalau 4 hari gimana? 4 hari sudah tidak bisa balik, tidak bisa lepas dari Terminal Johor Bahru. Kemudian kategori yang terakhir, ikut program rekalibrasi. Tentu saja selesai kita membuat COM, program rekalibrasi, dan disitu harus kita bawa syaratnya sama buat PCR test, masa berlaku kurang dari 3 hari, kemudian tiket tentu saja kita sudah beli, dan terus bisa balik. Dan kalau ada pertanyaan, berhubung dengan pandemi COVID-19, tiket flight sering di cancel, atau dulu kita pernah buat memo check out di luar kawasan Pasir Gudang, apakah boleh diperbolehkan keluar di Pasir Gudang? Untuk Pasir Gudang masih diperbolehkan, geng. Jadi untuk saat ini, di musim pandemi, di musim PKP ini, ada sedikit kelonggaran untuk memo check out yang dikeluarkan, kecuali di Terminal Pasir Gudang masih bisa diterima lagi. Berhubung disebabkan sering di cancelnya jadwal flight, kemudian tulang laut, banyak yang kehabisan tiket. Jadi untuk Pasir Gudang, Terminal Feri
masih diberi kelonggaran yang memo checkout-nya bukan di Pasigudang. Jadi contohnya, kalau memo checkout-nya geng-geng semuanya di Sulang Laut atau di KLIA dan terkendala dengan tiket, antrian, atau di pending, di cancel, masih diperbolehkan lewat Terminal Feri Pasigudang. Tentu saja ada tolak unsur dari Kerajaan Malaysia, ada keringanan, dan itu harus kita apresiasi dan kita manfaatkan kesempatan ini untuk cepat balik di musim pandemi, geng. Kemudian saya ingin mengupdate lagi untuk sistem kepulangan lewat Terminal Feri Pasigudang. Yang pertama, COVID-19 itu di depan pos polis bantuan memang sudah dicek, dan pastikan geng-geng semuanya, saya ingatkan, harus membawa resit pembuatan PCR test. Jadi khusus untuk lewat Pasigudang, siapkan resit tes PCR-nya, dilampirkan dengan PCR result atau PCR report. Kemudian nanti di depan akan dicek, difilter dengan memo checkout, permit kita, dan semua dokumen kita akan dicek, sudah komplit, baru kita diperbolehkan masuk. Dan untuk Terminal Feri Pasigudang, saya sarankan geng-geng semuanya datang lebih awal, karena sekarang ini sangat berebut untuk tiket, meskipun seringkali di Terminal Feri Pasigudang kurang penumpang, tetapi kita tidak tahu, kadang ada kurang, kadang lebih, dan tidak kebagian kursi. Jadi saya sarankan untuk geng-geng semuanya yang lewat Terminal Feri Pasigudang, datang pukul 8, kita boarding pass dulu, kemudian kita menunggu jam keberangkatan. Itu lebih selamat, karena di sini kita harus pandai-pandai planning. Kalau tidak, PCR result kita, PCR report kita akan hangus disebabkan kita datang lambat, kemudian tidak kebagian kursi. Jadi kita harus menunda kepulangan di next keberangkatan. Di next keberangkatan, PCR report kita sudah hangus. Jadi pastinya rugi di situ, karena PCR test itu yang mahal, tiket tidak mahal. Oke, setelah tiba di Batam Center, seperti biasa, geng-geng semuanya, prosesnya sedikit memakan waktu. Kalau keberangkatan kita pukul 1.45 waktu Malaysia, nanti setelah selesai proses filter, proses aktifkan email, itu sampai pukul 6, 6.30 atau pukul 7 waktu Batam. Jadi pesan saya untuk geng-geng semuanya, siapkan snack, siapkan bekal cukup untuk kita menahan lapar sampai pukul 7, pukul 6 waktu Batam. Karena setelah kita sampai di Batam Center, geng-geng semuanya masih menunggu lagi. Yang pertama adalah pengaktifan email, jangan lupa. Yang kedua adalah pengecekan bea cukai. Yang ketiga adalah PCR test. Jadi 3 tahapan kita harus lalui di bulan 3 ini untuk geng-geng semuanya yang lewat Terminal Feri Pasigudang, Batam Center. Dan untuk info karantina, gengku, info karantina sekarang ini Rusun Tanjung Uncang sudah melebihi kapasitas, jadi kebanyakan akan dialihkan di Rumah Sakit Khusus Pulau Galang. Di video saya sebelumnya saya sudah mengupdate tentang tata cara atau prosedur di Rumah Sakit Pulau Galang, tempat karantina sekarang. Geng-geng semuanya bisa cek video saya yang ini, komplit tentang peraturan di pusat karantina Rumah Sakit Khusus Pulau Galang. Dan untuk karantinanya itu bervariasi, geng, 2 hari sampai 5 hari, tergantung petugas kesehatan Pemkot Batam, dan tergantung juga tentang biasanya kalau ada yang positif, case positif dalam satu feri, itu biasanya akan dicek ulang dan akan memakan waktu drag sampai 4-5 hari. Kalau tidak ada masalah, paling cepat 2 hari, paling banyak sih 3 hari sudah keluar. Oke, setelah karantina, proses karantina, PCR result kita akan dibagikan, kemudian ada transport gratis dari Pemkot Batam, dari karantina Batam, disebar ada di 3 titik. Salah satunya langsung di Bandara Hang Nadim Batam. Jadi teman-teman semuanya nggak usah risau, lepas kita proses karantina ada transport di 3 titik
Tentu saja 3 titik itu yang ditentukan oleh karantina Batam, dan setelah itu bisa melanjutkan lagi ke perjalanan tempat Mas. Dan kalau ada pertanyaan, Bang, bisakah kita tidak dikarantina? Saya warga Batam dan punya saudara Batam. Nggak bisa, geng. Untuk saat ini memang karantina wajib dan diwajibkan untuk sesiapa, baik yang warga Batam ataupun non Batam. Meskipun PCR report kita masih aktif kurang dari 3 hari, semuanya wajib mengikuti proses karantina. Dan memang saya paham, geng, di Malaysia kita diwajibkan untuk buat PCR test berlaku kurang dari 3 hari, dan di Batam akan di PCR ulang, tapi itu gratis. Dan biaya karantinanya ada 2 pilihan, satu gratis, yang satu berbayar. Pilihan Pemkot Batam atau di hotel sendiri bisa berbayar sendiri. Setelah video ini, saya harap tidak ada lagi pertanyaan, Bang, kenapa wajib dikarantina dan PCR test masih perlukah di Malaysia? Jadi, double, geng. Jawabannya, PCR test memang wajib. Kita keluar dari Malaysia setelah sampai di Indonesia, di Batam Center, itu harus ada saringan lagi dan dites ulang lagi. Prosedurnya memang seperti itu, geng, untuk saat ini. Oke, geng. Langsung saja kita ke jadwal feri Pasigudang untuk bulan Maret seperti ini. Silahkan di screenshot, dan kemudian geng-geng semuanya bisa booking online. Di video saya sudah ada seperti ini, lengkap dengan tutorialnya. Silahkan cari, ikuti tutorialnya. Dan cara pembayarannya bisa ada 2 pilihan, ada banyak pilihan sih. Yang paling simple, geng-geng semuanya bisa bayar lewat PayRazer di 7-Eleven. Kemudian setelah pembayaran, pastikan cek di email geng-geng semuanya. Akan keluar receipt atau tiket di email teman-teman semuanya. Saya sarankan, waktu kita booking, pastikan tulis nomor telepon yang betul, alamat email yang betul, karena semua notifikasi akan masuk di email teman-teman semuanya. Dan tiket yang kita sudah dapat dari booking online, setelah sampai di Terminal Feri Pasigudang, nanti silahkan datang ke counter untuk boarding pass dan membayar Rp30 lagi untuk boarding pass, kemudian tunggu jam keberangkatan. Baik, genggu, demikian update kepulangan untuk teman-teman TKI, khususnya yang akan lewat di Terminal Feri Pasigudang menuju di Batam Center. Pastikan ikuti prosedurnya, ikuti SOP yang ada. Semuanya harap paham, karena sekarang ini kita di musim pandemi COVID-19, jadi SOP-nya akan selalu berubah-ubah. Pastikan stay tune terus di channel ini. Insya Allah kami akan mengupdate kalau ada info terbaru kepulangan TKI, khususnya dari Malaysia ke Indonesia. Thanks for watching. Demikian video saya kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Faru PMI. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.